口が綺麗に Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 고개를 what you looking at fool 너의 눈 허리 멍청했고 find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름 guess you can even guess me cause I'm baby high low 확실해 not like maybe. Oke, halo, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas arsitektur tropis dan profesi arsitektur. Pertama, apa itu arsitektur tropis? Arsitektur tropis adalah suatu konsep bangunan yang mengadaptasi suatu kondisi daerah yang memiliki iklim tropis. Yang dimaksud dengan tropis sendiri adalah suatu keadaan wilayah yang memiliki sebuah dua musim yaitu hujan dan kemarau. Iklim tropis sendiri terdapat di negara kita yaitu Indonesia. Arsitektur tropis memiliki ciri-ciri yaitu 1. Atap yang curam. 2. Yang mempunyai ventilasi udara. 3. Menggunakan material lokal dan tujuannya adanya gaya arsitektur tropis adalah untuk mengadaptasikan sebuah bangunan terhadap lingkungan atau wilayah yang beriklim tropis. Kedua, profesi arsitektur. Nah, ada yang menarik dari profesi arsitektur ini, yaitu di negara kita terdapat undang-undang tentang perlindungan arsitek. Selain itu, apa sih yang dimaksud dengan profesi itu? Profesi sendiri dapat dimaksud dengan suatu profesi yang mengandalkan suatu kalian untuk menghasilkan nafkah hidup. Yang kalian itu sendiri diperoleh dari pendidikan dan dibuktikan dengan sertifikat dan lisensi. Sedangkan yang dimaksud dengan arsitektur adalah suatu rancangan dalam pembangunan suatu struktur dan konstruksi bangunan. Seseorang dapat dianggap apabila telah memiliki kompetensi yaitu 1. Ilmu pengetahuan, 2. Keahlian, 3. Pengalaman, 4. Pelayanan. Selain itu, seorang arsitektur harus mempunyai kode etik. Jika kita sebagai seorang arsitektur melanggar kode etik, maka kita akan mendapatkan sanksi. Selain itu, terdapat 5 tentang pelanggaran kode etik, yaitu 1. Pelanggaran terhadap kepentingan umum. 2. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. 3. Terhadap penggunaan jasa. 4. Pelanggaran terhadap profesi. 5. Yang terakhir, terhadap teman sejawat atau rekan. Di Indonesia sendiri terdapat sebuah asosiasi profesi arsitek yang bernama Ikatan Arsitek Indonesia atau bisa kita singkat dengan IAI. IAI sendiri didirikan pada 17 September 1959 dan sekarang terdapat 11.000 orang yang tergabung dengan IAI. IAI sendiri termasuk bagian dari Arsitek Regional Council of Asia dan bisa kita singkat dengan ARSIA. Dan terakhir, jika ingin menjadi seorang arsitek, kita harus melakukan beberapa tahapan ini, yaitu 1. Menempuh pendidikan arsitektur. 2. Melaksanakan magang 2 tahun. 3. Menjadi anggota IAI. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, bye. 水口が綺麗